Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La asimal yawma illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي أنعم علينا نعمة كثيرة لا تحصي ولا تستقصى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد kari sepi sholawate padahal terus si Kanjeng Nabi niki bahasanya campuran ya. Padahal Kanjeng Nabi pernah menyampaikan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam satu riwayat akan dianggap sebagai orang yang bakhil ketika namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak mau untuk bersolawat kepadanya. Tahukah engkau siapa mereka orang yang bakhil? Kata Kanjeng Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebutkan di hadapannya tapi dia tidak mau untuk membaca sholawat kepadaku. Yang bakhil niku ingkang pripun? Al-bakhil ba'idun anillah, ba'idun anil jannah, ba'idun anin nas, qaribun minan nar. Tiyang ingkang bakhil niku inggih menika tiyang ingkang adoh saking surgane Allah, adoh saking rahmate Allah, adoh saking welasane menungso, ananging celak kalih neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa tabi'ihim ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin jami'i masyayikhina wa jami'i ahbabina wa bil khusus al-mukarram dumateng Al-Karim Ibn Al-Karim
Habib Taufik. Para rawuh, para jamaah ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat kepada kita semua. Masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa untuk berziarah ke rumah Allah yang penuh mulia ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini, di tempat yang sangat amat mulia ini, terijabah semua keinginan kita, dikabulkan semua harap dan cita-cita kita, diampuni dosa-dosa kita, diterima semua amal ibadah kita. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini lagi dililit hutang semoga diberikan kemudahan untuk dibayar, amin ya rabbal alamin. Ingkang tasih dereng dapat jodoh muga-muga ansal cepet jodoh, amin. Ingkang sampun setunggal mpun cekap. Ingkang salajengipun suratan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulihin nabiyil karim Muhammadin alladhi qad arsyadana minaz zulumati ilan nur hatta nastati'a nufarriqu bainal haqqi wal batil. Ingkang nomor kali salawat salam kitab tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk kerabat dan juga para sahabat-sahabatnya, dan semoga juga untuk kita semua kelak mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, dalam kesempatan pagi ini kita bersama-sama untuk melaksanakan sholat duha, di mana sebagaimana Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa salah satu pintu rizki agar dimudahkan rizkinya oleh Allah, agar diberikan kelancaran rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha. Dan ini merupakan satu tuntunan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada saat niki kita sedaya masih masuk dalam bulan Rajab, di mana sebagaimana kita telah maklumi bersama bahwa ada satu peristiwa fenomenal yang terjadi pada bulan Rajab. Peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia, napa malih akale wong edan, tapi hanya bisa diterima dengan keimanan, diterima dengan hati yang selamat, diterima dengan hati yang tulus, diterima dengan keimanan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa peristiwa niku? Inggih menika Isra wa Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah niki keren kersane sagah. Nah, lumayan teng story Facebook make WA. Mbone hari suwi ya. Oh, suwi-suwi mboten ngomong-ngomong kula niki suwi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Dan pada tahun ke-10 kenabian tersebut ada satu tahun yang dinamakan dengan Amul Huzni. Napa niku Amul Huzni? Inggih menika tahun duka cita. Karena pada tahun ke-10 kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, dua sosok yang sangat amat penting dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinten niku?
Yang pertama inggih menika pamanda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Beliau ini merupakan sosok yang menjadi tameng perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau ini berperan sangat penting sebagai pengamanan atas apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ketika paman-pamannya yang lain berusaha untuk menghalangi dan memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad, apa kata Sayyid Abu Thalib? Kata beliau, barang siapapun orangnya yang berani menyakiti keponakan saya, maka saya akan menjadi musuhnya. Masya Allah. Kemudian sosok yang kedua adalah istrinda tercinta, Sayyidah Khadijatul Kubra. Beliau ini juga merupakan sosok yang sangat amat vital, sangat penting sekali dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya menemani dalam raganya saja, tapi juga semua yang dimilikinya, hartanya yang begitu banyak ketika belum menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Saat menjelang wafat, harta tersebut habis digunakan untuk perjuangan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga dengan wafatnya dua sosok yang sangat amat penting dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad, maka beliau sangat amat merasa sedih sekali. Allah melihat kesedihan Kanjeng Nabi Muhammad, Allah merespon kesedihan Kanjeng Nabi Muhammad. Umpama meneh bahasa teng mriki, ayo mat milu nangisun melaku-melaku, diutus travelnya namanya buruk. Ingkang gaide inggih menika malaikat Jibril. Ajaken kekasih saya enggak tega melihat kekasih saya di atas muka bumi ini menangis bersedih karena ditinggal oleh dua orang kekasihnya. Dibawa beliau untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj, perjalanan malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik inda Sidratil Muntaha. Niku yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah daripada Isra Mi'raj niki adalah dalam rangka untuk menguji keimanan para sahabat-sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tadi saya sampaikan, Isra Mi'raj ini bukan merupakan kejadian yang biasa-biasa saja. Isra Mi'raj ini merupakan kejadian yang sangat amat luar super biasa. Kenapa? Boten saged dinalar dengan akal. Perjalanan saking Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram teng Mekah Saudi Arabia sakniki sampai teng Masjidil Aqsa teng Palestina niku jaraknya ratusan kilo. Ada yang mengatakan 450 kilo. Ada yang mengatakan 1200 kilo. Bahkan ketika Kanjeng Nabi menceritakan hal ini kepada pamannya Abu Lahab, saat beliau sendiri berada di luar Ka'bah termenung, bingung beliau menceritakan kepada siapa saya harus menceritakan kejadian yang terjadi tadi malam. Bagaimana cara saya untuk menyampaikan bahwa saya telah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Isra dan Mi'raj? Mantun ngoten wonten Abu Jahal ditanya, ibaratnya bahasa teng mriki, Abu Ahmad karo kare termenung ning pojokane Ka'bah ku apu kok. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad berceritakan semua yang terjadi tadi malam.
Abu Jahal malah guyu ngakak-ngakak. Guyu niki guyu mboten econ. Umpamane jenengan semerap guyune mentolo nempiling pokoknya. Setelah menceritakan seperti itu, setelah Abu Jahal mengetahui apa yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Jahal manggil sedaya orang-orang Mekah, ya ma'asyiral Quraisy, ta'alu mrini yo. Kumpulan yang gini, kumpul teng mriku orang-orang Quraisy cerita, kayak ternyata lari bener-bener edan. Muhammad ini bener-bener edan. Kakek halu lari iki. Masalahnya pamane nih, Abu Jahal niku pamane. Untuk menghancurkan Kanjeng Nabi Muhammad, untuk menghancurkan dedikasinya Kanjeng Nabi Muhammad, membunuh karakternya Kanjeng Nabi Muhammad. Supados Islam boten diterima malih kali tiang-tiang Quraisy. Akhirnya jalan satu-satunya Abu Jahal tidak mau kalah. Abu Bakar dipanggil. Abu Bakar, kamu tahu nggak apa yang barusan terjadi? Apa? Sahabatmu yang bernama Muhammad itu memang benar-benar edan. Dia telah menceritakan kepada saya bahwa dia melaksanakan perjalanan malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat singkat sekali. Itu kalau seandainya saya melakukan perjalanan normal menggunakan kendaraan kuda terbaik saya, maka 1 bulan perjalanan saya sampai ke Palestina, 1 bulan lagi balik ke Mekah. Jadi perjalanan normal memane numpak unta niku 2 bulan. Iki lho kancane Muhammad iki lho, suwengi sing ono wis bolak-balik. Apa jawabnya? Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Jahal, andaikan sahabat saya Muhammad menyampaikan kabar yang lebih tidak masuk akal lagi, andaikan sahabat saya Muhammad menyampaikan kabar yang lebih tidak rasional lagi dari peristiwa Isra Mi'raj, maka saya Abu Bakar akan mempercayai apa yang disampaikan oleh sahabat saya. Sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Tapi para sahabat-sahabat yang pada saat itu telah beriman kepada Allah, beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, karena nilai keimanannya begitu masih tipis, dia beriman bukan dengan hatinya tapi dengan rasionalnya, dengan akalnya. Ketika mendapatkan kabar Kanjeng Nabi telah melaksanakan Isra Mi'raj, langsung mundur halus, mundur edeng, koyok lagune Saibah, nggih Saibah talan. Arep maju sing bisa, akhirnya mundur edeng. Ojo anter-anter, tiba biasanya. Niki. Tidak sedikit sahabat Rasulullah yang pada saat itu telah beriman kemudian dia menjadi murtad. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah, iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan akal pikirannya, tidak dengan hatinya. Makanya para bapak, para ibu, iman niku mboten cekap kalau hanya dengan menggunakan akal tok. Agama niki mboten sedaya saged dirasionalisasikan. Tidak semua ajaran Kanjeng Nabi Muhammad niku bisa dirasionalisasikan, bisa dinalar. Niki. Makanya dalam fikih ada istilah ta'abbudi, ada istilah ta'aqquli. Napa niku? Ta'abbudi niku perintah saking Allah yang tidak boleh untuk ditanyakan lagi. Kenapa kita harus sholat menghadap kiblat? Kok ning Ka'bah dulunya kita menghadap ke Masjidil Aqsa? Kenapa kita sholat kok harus 5 waktu? Kenapa duhur kok 4 rakaat? Kenapa kemudian asar 4 rakaat? Enggak usah ditanyakan lagi.
Niki namanya ta'abbudi. Apapun yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hak dan tugas kita, kewajiban kita adalah menerima dan mengimaninya. Terus Sayyid Marzuki di dalam Nazam Aqidatul Awam niku, wa kullu ma jaa bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Setiap apapun itu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, embuh niku saged dinalar napa mboten, masuk akal napa mboten, mustahil napa mboten mustahil. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar tersebut, maka kewajiban kita adalah al-qabul wa taslimu, menerima dan menerima. Niki. Makanya saya enggak heran kalau sekarang banyak kaum-kaum liberalis, kaum-kaum orientalis yang mencoba untuk mengacak-acak kesohihan surat Al-Isra ayat setunggal. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Banyak kaum-kaum orientalis dan liberalis yang berusaha untuk mengacak-acak kesohihan daripada hadis-hadis Kanjeng Nabi yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Kula mboten heran. Kenapa Gus? Sebab siyen pun wonten kang kados ngoten niku. Abu Jahal mboten percaya, padahal Abu Jahal kepanggih kalih Kanjeng Nabi. Kok wonten tiyang saniki mboten percaya, umpamane kula mboten heran. Yang bertemu dengan Kanjeng Nabi, yang tahu tentang akhlaknya Kanjeng Nabi saja mboten percaya kali Kanjeng Nabi. Apalagi orang yang tidak tahu tentang akhlaknya Kanjeng Nabi. Makanya kula kali panjenengan kita bersyukur. Kenapa? Karena kita diberikan hati yang mau untuk menerima apapun yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Perjalanan Isra wal Mi'raj niki mboten hamung ruhan tok. Bukan hanya ruhnya saja yang berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi juga jasadan wa ruhan, terbukti dengan dalil Al-Qur'an wau nika. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bi'abdihi, kata kunci nih teng mriki. Mungkin lari sana kenapa? Keyword, key kunci, word niku kata. Wonten malih password. Nah ini. Yang dimaksudkan dengan abdun niku inggih menika majmu'ul jasadi war ruh. Ketika seseorang memiliki jasad kemudian digabungkan dengan ruh, maka dia layak disebut sebagai abdun. Nih, kapan wonten tiang jasad tok tanpa ruh, maka dia tidak disebut abdun, tapi disebut mayyitun. Jasad tok, ruhnya enggak ada, mayit. Wonten ruh tok, tidak ada jasad. Jarene wong Banyuwangi jerangkongun teng mriki. Nah, wonten tiyang mantun ninggal, mantun ngoten kok gentayangan namanya jerangkong. Kathah sebutane jerangkong, cubuk napa malih niku. Beong puh kathah. Mangane nek pantun lare tambeng jerangkong gitu kaya. Jerangkong. Kadang anak dewek niku diarani jerangkong. Insyaallah. Apa teng Arab niku malah teng Mesir, ya, teng Mesir niku
Kapan pamane wonten tiang sepah ngamuk kalih yugone. Kata-kata niku Masya Allah, nemai temenanan. Padahal anak kita si Alit, anaknya masih kecil, hidup bareng sama orang tuanya, satu rumah. Ketika anaknya nakal, nopo temahane, omongane bapake, nemah yugone. Ya Rabbaitak. Wah. Artinya nopo rubuh masira. Padahal anake niku lho milu nang umahe bapake. Umpama rumahe niku rubuh, kira-kira bapake niku mboten kerubuhan umah pisan. Wonten malih nika. Kang lebih parah maning. Yabnal kalb. Waduh anake Yabnal kalb. Anake as. Anake as iki terus sinten terusan niku lho ngoten. Teng Mesir mriki mboten wonten. Cuman kadang ketelusatan ngomong, apa pas ngomong dengan anak kita tambeng, buru ngomong as tok. Niki para rawuh yang kula mulyakaken terutama kangge ibu-ibu nuwun sewu. Ucapane panjenengan niki merupakan doa kangge yuga. Monggo Mbah Maimun Zubair, jangan pernah seorang ibu mengatakan kata-kata yang tidak baik untuk anaknya. Umpama wonten anake nakal anake niki dikusuk. Insyaallah anak soleh, anak soleha. Niku doa. Umpama mboten wonten napa-napa misalnya karena kita ingin ngudang, terus sedang mriki ngudang juga. Dikusuk, duh anak soleh, duh anak soleha. Duh anak kesun paling ayu sedonya sing utang madian wis misale. Niki doa. Dadi anak soleh, dadi anak soleha. Kadang apa anak nakal sidik, waduh kata-kata ini kali tampeng sira kok sekolah sing gelem tabrak truk sira, tabrak truk. Akhirnya mlaku sekolah ditabrak truk tenan, nangis, nyalakan truk. Truk iki kan nabrak anak sun. Padahal teko nang kata-katane ibuke. Nauzubillah. Nih. Sebab napa terutama doaul walid ala walidihi apa doaul walid ala waladihi ka doail anbiya li ummatihi. Dungane tiyang sepah kangge yuga niki sami kados dungane nabi kangge umat-umate. Mun intermezzo. Para jamaah ingkang kula mulyakaken. Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad niku dengan jasad dan juga dengan roh. Dengan bukti bi abdihi niki wau niku. Kapan pamane dengan roh tok enggak masalah. Bahkan kula kalih panjenengan nuwun sewu kadang pas turu niku roh iki gentayangan. Jenengan tilem kali ngorok, kadang jenengan ngipi, ngipi melaksanakan ibadah haji. Waduh, roh jenengan niku wonten teng Mekah. Kadang jenengan tilem ngipi ketemu wong wayu, roh jenengan yo bareng ambek wong ayu niku. Jenengan ngipi, jenengan tilem ngipi kerem teng laut, yo roh jenengan teng laut pada saat itu. Ya. Kalau ruhnya saja yang berisra Mi'raj tidak akan menjadi masalah. Tapi ini pertanyaannya yang terjadi masalah, banyak sahabat-sahabat yang kemudian tidak beriman lagi kepada Kanjeng Nabi karena peristiwa Isra Mi'raj niki terjadi dalam keadaan sadar, terjadi dalam gabungan antara roh dan jasad. Niki yang hanya keimanan yang bisa menerima. Niku nomor kali. Ya. Untuk menguji keimanan para sahabat. Kemudian yang nomor 3 niki yang paling vital. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inggih menika dalam rangka untuk menerima perintah salat. Saking Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mantun dugi mriku terusane naik sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Sampai di sana sebelumnya bertemu dengan para nabi-nabi Allah. Wonten Nabi Musa, wonten Nabi Nabi Ibrahim, wonten Nabi Adam dan lain sebagainya, Nabi Yusuf. Ketika pada langit yang ke-6 Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mbahnya Nabi Musa.
Di sana terjadi komunikasi. Kang ditumpai buruk. Niki. Ketika Kanjeng Nabi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dihijab, dibuka hijabnya. Sehingga bisa melihat zatnya Allah, bisa berkomunikasi langsung kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Syahid Marzuki dalam kitabnya Nazam Aqidatul Awam. Niki kudu hafal sebenarnya kula kali jenengan niki. Wa ba'da Isra'in urujul lis-sama hatta ra'a an-nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad alaihi khamsan ba'da khamsina farad Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Sya'bana Allahumma wa ballighna Ramadana birahmatin wa maghfiratin wa ridwana birahmatin wa maghfiratin wa ridwana Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah yang Allah muliakan niku sakwuse Kanjeng Nabi melaksanakan Isra mantun ngoten Kanjeng Nabi munggah sampai kang Sidratul Muntaha manggihi Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada langit yang ketujuh malaikat Jibril pamitan kali Kanjeng Nabi, sampun Kanjeng Nabi kula sampai teng mriki mawon. Ayolah Bril, mosok sampean tega ninggalno aku dhewean munggah menghadap nang Allah. Mosok napa-napa Kanjeng Nabi, kula kapan pamane niki munggah sekedhik mawon niki malih langsung akan terbakar sayap saya. Malaikat Jibril mboten saged munggah malih namung saged sampai teng langit pitu niku mawon. Akhirnya Kanjeng Nabi melampaui piyambak. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwa derajat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dibandingkan malaikat Jibril alaihi salam. Akhirnya Kanjeng Nabi melampaui piyambak bertemu dengan Allah. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah. Ro'an itu ningali. Ro'a itu Zaidan. Saya melihat Zaid. Ro'an itu ningali dengan mata. Mboten namung ro'a tok. Wakal lama Kanjeng Nabi komunikasi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki. Padahal Nabiullah Musa alaihi salam memohon kepada Allah, ya Allah, perlihatkan wujud panjenengan dumateng kula. Rabbi arini. Kepunti niki keren kula lali kula nyatane. Padahal wajah lumpun kula apalaken ya. Ah niki. Teng surat Al-A'raf ayat 143. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك
Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Niki ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Nabiullah Musa alaihi salam, Rabbi arini unzur ilaik. Qala lan tarani. Kanjeng napa ya Allah jenengan napa jenengan sukani kesempatan kula saged ningali teng zatipun panjenengan. Napa terus ya Allah? Lan tarani. Qala lan tarani. Sing bakalan niki kalau kita belajar nahwu adik-adik, lan ini amil yang masuk pada fi'il mudhari' yang menasabkan fi'il mudhari' yang salah satu fungsinya lan niki maknanya inggih menika nafyi dan juga napa adamu napa namanya dawamun nafyi, selamanya mboten. Lantaroni berarti selamanya kamu tidak bisa melihat aku. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala lantaroni walakin unzur ilal jabali. Delengen sira nang gunung Muhammad. Kapan pamane gunung iku meh tetep sira bisa tingali sun. Apa yang terjadi? Gunungnya malah meletus. Mboten Gunung Raung, keciliken Gunung Raung nih. Ya. Gunung Raung keciliken walaupun winginane niku terjadi napa namanya abu vulkanik daerah Songgon aman, abune mlayu nang Banyuwangi kota. Nggih. Nah, namane teng Wongsorejo kathah abune. Teng daerah kula Badian mboten wonten abu. Enten Abu Naim, Abu Nawas wonten mriku. Nek abu vulkanik mboten wonten. Niki, Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi kepanggih kali Allah Subhanahu wa taala, mantun ngoten komunikasi wa min ghairi kaifin wis sing usah ditakoni wis kalian diuli percakapane, kalian diuli ketemune Kanjeng Nabi. Yang penting Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkomunikasi. Intine napa? Waftaradu alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad 5 waktu salat, 5 waktu dalam sehari semalam yang sebelumnya 50 waktu. Disukani perintah 50 waktu, nggih. Kanjeng Nabi nggih mawon dumateng Allah. Mudun. Langit ke-6 kepanggih kali Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ditangleti, ngapunten Kanjeng Nabi Muhammad, panjenengan wau niku saking menghadap Allah ansal nopo? Anu Mbah Nabi Musa, kula ansal perintah salat kangge umat-umat kula 50 waktu sehari semalam. Masya Allah, pun. Mboten kiyat 50 waktu niku. Jenengan diskon teng Allah. Nggih ndene empun ta. Munggah. Umpama 50 waktu sehari semalam jenengan bayangno mawon. Aja dilakoni, memang mboten enten syariate. Jenengan bayangno mawon, sibuke panjenengan kados napa? Ibu-ibu buru ndeleh bayem kangkung teng wajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, adyan. Buru ndeleh sego. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Burung mangan. Bengi ngoten pindah. Buru ndeleh bantal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adyan malih. Aja ngomong lintune wis bantal tok piye buru dideleh. Adyan. Napa malih nyekel saged to ndika. Asinge ngusuk sithik lha adyan besok ben wis Dik maning Dik. Nggo ben maning Dik. Ruwet iki. Minta diskon yang Kanjeng Nabi dumateng Allah, munggah malih Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, kados umat kula mboten kiyat ya Allah. Lek kula piyambak mboten masalah. Jangankan cuma 50 waktu, 100 waktu, 1000 waktu sekalipun saya sanggup. Dawuh Kanjeng Nabi. Gambaran-gambaran dalam Al-Qur'an niku adalah Kanjeng Nabi niki. Ketika Allah memerintahkan
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Yo Kanjeng Nabi niki hidupnya untuk beribadah. Tidak pernah sehelai nafas pun helaan nafas Kanjeng Nabi niku lek mboten wonten nilai ibadah. Wis dikurangi 5 mudun Kanjeng Nabi. Kepanggih Kanjeng Nabi Musa. Kepundai, alhamdulillah Kanjeng Nabi Musa ansal keringanan dugi Allah. Kantun pinten dikurangi gansal. Kantun sekawan dosa gansal. Masya Allah, abot niku Kanjeng Nabi nudya malih. Munggah malih. Dikurangi gansal. Tasih abot munggah mudun dari 50 menjadi 5. Niku mawon terus Nabi Musa jenengan nedhi kekurangan malih Kanjeng Nabi Muhammad mboten kiyat umat panjenengan 1 hari 1 malam 5 waktu niku. Terus Kanjeng Nabi isin kula wis niku. Sinten coba yang lebih murah daripada Allah dari 50 menjadi 5? Lawan Ramayana niku mawon paling 70% niku mawon tasih wonten pajak dan lain sebagainya. Allah mulai dari sekian harga 50.000 tinggal 10%. Masya Allah. Umat kula siyen niku Kanjeng Nabi Muhammad niki terus Nabi Musa. Kula sukani kongkon ngibadah dumateng Allah seminggu sepisan. Kula kengken melaksanakan ibadah dina Jumat mancing. Ya wis dirubah dina Sabtu sepakat yo ibadah saiki dirubah Jumatane diganti Sabtuan. Nggih. Ya wis. Berarti Sabtu ngesuk yo ora padha ibadah kabeh. Nggih, terus umat Kanjeng Nabi Musa. Dina Sabtu kongkon ngibadah mancing malih. Serang murkane Nabi Musa ndonga teng Gusti Allah, ya Allah. Sampeyan sukane adab umat kula niki kari karu-karuan ngoten niku. Pas injing-injing dinten Sabtu melampah mancing soran-soran mulih. Mlebu nang ume padha dadi kethek sedaya niku. Kunu kiradatan khasiin. Dadi sira kethek Kang Ino. Niki. Makane kan seneng-seneng mancing nomale pas dina Jumat brai. Aja mancing nek mulih dadi kethek ruwet niku. Bingung ubur-uburan sak kampung. Niki. Kesimpulane napa niki kula pencek mawon waktune pun anu. Perintah salat yang dados 5 waktu niki merupakan hal yang sangat amat istimewa. Sebab napa? Lek perintah kewajiban lintune Allah mboten usah mengundang Kanjeng Nabi Muhammad hanya dengan melalui malaikat Jibril, nggih Gusti, wakakno umma iki wahyu iki ini Kanjeng Nabi Muhammad pripun umatnya wajib ngelakoni zakat. Wah. Jibril nggih kayak sampai ning Muhammad pripun umatnya wajib haji. Jibril nggih wakana ning Muhammad umatnya wajib puasa. Sedaya perintah-perintah ibadah yang lain, kewajiban yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui biwasilati Jibril alaihis salam. Mboten salat. Diceluk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menandakan bahwa salat niki merupakan ibadah yang paling utama. Nomor kali buktine napa? Ibadah-ibadah yang lain kalau seandainya kita tidak bisa berhalangan, oke. Mboten usah ngelampahi, nanti dikodok. Puasa misalnya, pas Ramadan jenengan sakit, pas Ramadan jenengan teng perjalanan. Angsal mboten puasa. Tapi sakit itu ya sakit yang memang memenuhi standar. Goro-goro maca Quran, ngaji, ambi turu, ruwet niki. Ngaji, fikih, ambi turu, repot. Pas ngeten niki wau turu. Pas meleke dados kapan jenengan sakit perjalanan ansal mboten puasa, mboten tilem malih. Akhirnya dijadikan sebagai hukum. Bek, sono bikin ngaji kari enak awo. Yang puasa kok, sing apa sih loro.
Cari ngaji sore ke Ustaz itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sapa wonge kang lara, sapa wonge kang ning perjalanan oleh mokel puasa tapi digodhok mari lebaran. Pas ngoten melek, mantun ngoten tilem malih. Akhire napa sing puasa? Oh sing apa sih? Bek isun loro kan oleh sing puasa. Loro paran kok. Bek awak kesuntil ngentak ya. Apa panu gudibek ning kene. Loro panu mboten puasa. Sing puasa wis perjalanan nang ndi? Pokoke pan perjalanan kan sing oleh hemambaran sing puasa. Dengar penang ndi sih? Ngono kok muter-muter ning anu kae. Alun-alun kayak, kamu tengok orang perjalanan, akhirnya sing puasa, masya Allah. Niki. Syarat perjalanan harus melampaui qasar, masafatul qasri. Yang kedua, kudu masyakoh niku nopo kudu abot. Lek tiang siat melampah dugi mriki sampai misalnya sampai teng Pasuruan niku numpai abot, numpak unta, numpak napa namanya jaran. Lah wong sakniki kula kali jenengan ning Jakarta. Aduh Jakarta niku puasa sing perjalanan aduh numpak pesawat lho gojluk sak jam nyampe. Niki terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh tidak puasa. Kenapa? Karena melihat jaraknya yang sudah masafatul qasri. Jaraknya pun aduh ansal mboten napa-napa mboten puasa. Tapi wonten kasanjang ojo tetep puasa awus e yung barang mboten abot ta. Teko nang bandara, teko nang umum bandara numpak mobil. Mobilnya enak pisan. Mobilnya Avanza, mobilnya Pajero. Mboten nyopir maning enten supire. Barang bawaan enten kang gawa kakan. Tang pesawat kari lungguh, mungkin numpak tang suwiwine barang lungguh ning anu mriki. Mudhun, oh langsung dijemput. Gitu nang omah, turu, mboten puasa hari eman-eman. Niku. Tapi tidak dengan sholat. Haji mboten mampu, mboten wajib. Zakat dereng mampu, mboten wajib. Tapi lek sholat mboten gengging. Pak kula sakit nggih Ustaz. Sakit napa? Kayak mboten saged ngadeg lungguh kok salat. Nek mboten saged lungguh kula Ustaz. Napa sih? Niki kayak ndi kok ya turu kok. Salat ambe turu. Muttajian miring. Mboten saged miring kepunde ya mustalqian kelumah. Sembayang ambe kelumah. Mboten anu kula niki kepundi terusane ya nganggo isyarah ketip-ketip bisa ketip-ketip. Waya takbir ketip mawon. Masalah sing bisa takbir ketip. Nganggo isyarah. Mboten sikap ketip-ketip kula niki Ustaz, ya atine nglakoni rukun salat. Atine tok. Nek mboten saged Ustaz. Ya wis, apan ketiga aturane berarti sing usah disolati tapi wajib disolati. Seakan-akan ada perjanjian antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa niku? Koyo-koyone wahai umatku, hambaku, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, pilihanira namung loro tok. Pilihannya namung loro tok. Untung niki pun mboten nonton pilkada-pilkadaan niki. Apan entel pilkada rame ngeten-ngeten niki niku. Isaro-isaro ngeten niki rame. Napa pilihane? Siji, sira gelem nglakoni sembayang. Loro, apa sira disembayangi? Pilihannya pilihan sembayang apa disembayangi. Kapan sira merasa urip sembayang kok. Kapan sira sing gelem sembayang mati yo ya disembayangi piye. Intine ngoten para jamaah ingkang kula mulyaken. Saking pentingnya masalah salat niki monggo dipun jagi. Sampai Kanjeng Nabi ngaturaken awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali kelak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala teng kiamat bijeng inggih menika salat. Idza saluhat saluha sairu amali. Kapan salatnya apik maka amal yang lain juga akan baik.
Wa idza fasada sairu amali. Kapan salat ini ki walek, amal yang lain pun juga akan jelek. Niki. Kenapa? Karena dengan sholat ini menjadi roh kita dalam beribadah kepada Allah. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Kula kalih panjenengan Isra Mi'raj napa? Isra inggih menika menghadap kiblat. Mi'raj napa? Hatine niki wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Intine Isra Mi'raj kula lan panjenengan niki inggih menika dengan melaksanakan salat 5 waktu. Mugi-mugi kita sedaya termasuk orang-orang ingkang menjaga sholat kita. Napa malih kanthi kalian berjamaah. Masya Allah nih. Kang tasih lancing-lancing nih. Kapan gelem sergep jamaah? Masya Allah. Kang wadon yakin kula, ayu. Kang wadon ayu. Mboten wadon ganteng mboten enten, pasti ayu. Kapan wadon. Para jamaah yang kula mulyakaken niku ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaat, wonten barokah, wonten kemaslahatan khususnya kangge kula lan panjenengan sedaya lan umumnya kangge masyarakat Banyuwangi dan juga masyarakat Indonesia dan seluruh umat Islam sedunia. Dan tak lupa dimanapun saya memegang mic, dimanapun saya berbicara, dimanapun saya memberikan ceramah, mesti saya akan sampaikan jangan lupa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Sing ngono Covid iki aja ngomong mboten enten. Sonten niku ndika Rina sinten namine? Apal kapan artis niku kapan mati. Winginane Habib sinten yang wafat niku? Mboten semerap kapan Habib wafat mboten semerap kapan artis. Rina sinten sonten niku meninggal dunia juga karena Covid-19. Enggak ada salahnya ad-daf'u afdalu minar raf'i. Preventif lebih utama dibandingkan kuratif. Artinya apa? Kita menjaga lebih utama, menolak lebih utama daripada mengobati. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada saudara-saudara kita yang saat ini sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, baik di sekolah formal khususnya di pondok pesantren, dimanapun, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa untuk menjadikan petunjuk agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan guru-guru kita semua, habaib di Banyuwangi terutama di Indonesia semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kiai-kiai juga semoga kemudian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.